Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan Muamalah Muslimah di program Reconnecting with Quran. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pada sesi ini adalah surah Al-Baqarah, yang merupakan surah Madaniyah, terdiri dari 286 ayat. Al-Baqarah dinamakan juga surat Az-Zahra atau pelita atau As-Sanam, puncak ketinggian, dan Al-Fustat yang bermakna kemah yang besar. Dinamakan Al-Baqarah karena memang di dalam surah Al-Baqarah ada kisah tentang perintah untuk menyembelih sapi betina atau yang disebut dengan Al-Baqarah, begitu ya. Dan perintah ini menggambarkan wajibnya seorang hamba tunduk pada perintah Allah tanpa alasan gitu ya, atau penolakan apapun, semata-mata tunduk dengan apapun jenis perintah yang Allah berikan kepada hambanya. Dikatakan sebagai surat Az-Zahra dikarenakan Al-Baqarah menyinari jalan hidayah di dunia dan di akhirat, dan menjadi salah satu surat yang sangat utama di dalam Islam. Dinamakan As-Sanam, atau kalau kita pernah mendengar Sanamul Jamal atau puncak unta, berarti dinamakan sebagai puncaknya surah ya, dikarenakan surah Al-Baqarah ini paling banyak menyebut manhaj robani atau jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, karena memang dalam surat Al-Baqarah ini nanti salah satunya ada ayat kursi ya, yang merupakan salah satu ayat yang sangat mulia dan memiliki banyak fadilah. Dinamakan Al-Fustat, yang secara bahasa berarti kemah, seperti tenda, tapi tendanya adalah tenda komandan begitu ya, dikarenakan surah Al-Baqarah merupakan markas komando gitu ya, atau pusat komando yang menjadi sumber terbitnya perundang-undangan dan pengetahuan. Berikutnya keutamaan surah Al-Baqarah dari Abu Umamah Al-Bahili ya, Nabi SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena sesungguhnya pada hari kiamat keduanya akan datang seperti dua gugusan awan atau mendung yang menaungi, dan atau dua kawanan besar burung berbaris yang menjadi pembela bagi pembacanya. Bacalah surah Al-Baqarah karena sesungguhnya mengambilnya atau membacanya adalah mendatangkan berkah, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian dan al-batalah ya. Dan al-batalah atau penyihir tidak mampu melakukannya." Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi keutamaan surah Al-Baqarah adalah bahwa dia nanti akan menjadi pelindung kita di hari hisab nanti, di hari akhir nanti, seperti gugusan awan atau mendung, dan bahkan seperti barisan burung begitu ya, yang akan menjadi pembela bagi pembacanya. Keutamaan lain dari surah Al-Baqarah sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari atau yanfiru dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah." Jadi surah ini juga merupakan surah ruqyah. Ketika kita membacanya dalam satu kali bacaan, satu kali duduk, maka dia akan menjadi wasilah untuk bersihnya rumah kita atau hilangnya berbagai mudarat yang mungkin akan dilakukan ya, atau didatangkan oleh para jin, tentu saja dengan izin Allah gitu ya. Al-Abbas berkisah, "Saya turut dalam perang Hunain bersama Rasulullah SAW. Ketika itu beliau berada di atas bigol putih, hadiah dari Farwah Al-Juzami. Tatkala pasukan muslimin berpaling mundur ketika berhadapan dengan pasukan kafir, beliau berkata kepada saya, 'Hai Abbas, panggillah Ashabus Syajarah,' atau orang-orang yang ikut dalam Baitur Ridwan, dengan panggilan ya Ashabas Suratil Baqarah, wahai para penghafal surah Al-Baqarah. Maka mereka pun kembali bagaikan seekor sapi yang iba terhadap anak-anaknya. Mereka kembali seraya menjawab, 'Kami datang memenuhi panggilanmu.' Mereka pun kembali bertempur melawan orang-orang kafir. Selanjutnya mereka memanggil orang-orang Ansor seraya berseru, 'Hai kaum Ansor, hai kaum Ansor.' Mereka lalu memanggil Bani Al-Haris bin Khazraj, 'Hai Bani Al-Haris bin Al-Khazraj, hai Bani Al-Haris bin Al-Khazraj.' Dalam perang tersebut Rasulullah SAW melakukan penyerangan sambil menunggang bigolnya.
Kemudian beliau bersabda, beginilah ketika perang berkecamuk. Beliau juga berkata, majulah, majulah wahai Abbas. Demi Ka'bah, demi Rob Ka'bah mereka pasti kalah. Dalam riwayat lain Sufyan meriwayatkan, demi Rob Muhammad mereka pasti kalah. Jadi dan seterusnya begitu. Jadi orang-orang yang membaiat Rasul pada Baiatur Ridwan, Rasulullah SAW memanggil mereka dengan sebutan wahai para penghafal surah Al-Baqarah. Masya Allah. Dari Usaid bin Hudair, pada suatu malam aku membaca surah Al-Baqarah. Saat itu adalah malam ketika bulan bersinar dengan terangnya dan seterusnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, tadi itu adalah malaikat yang ikut mendengarkan bacaanmu dan turun untuk ikut membaca surah Al-Baqarah. Kalau saja kamu membacanya sampai pagi hari, niscaya orang-orang akan dapat melihat gumpalan itu dan engkau tidak menutupi atau menghalangi pandangan mereka. Adapun jika engkau meneruskan bacaanmu, niscaya engkau akan melihat banyak hal yang menakjubkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu ya. Jadi ketika Usaid bin Hudair membaca surah Al-Baqarah, unta dari Usaid bin Hudair ini melonjak-lonjak. Ternyata turun malaikat yang ikut mendengarkan dan membaca bersama Usaid bin Hudair surah Al-Baqarah tadi. Masya Allah. Di dalam surah Al-Baqarah juga ada ayat kursi, yaitu 2 ayat yang paling utama dari kitabullah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ubay bin Ka'ab. Dan siapa yang membacanya setiap selesai sholat fardu, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya masuk surga selain kematian. Dalam hadis riwayat Nasai. Nah, ada juga di dalam surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayatani min akhiri suratin man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka 2 ayat itu telah mencukupinya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, kedua ayat itu sudah cukup melindungi pembacanya dari kejahatan manusia dan jin. Keduanya mencukupinya untuk qiyamul lail, keduanya mencukupinya sebagai ganjaran dan pahala. Dalam kitab Fathul Bari. Nah, itu berbagai keutamaan surah Al-Baqarah yang seharusnya memotivasi kita untuk senantiasa mendawamkan membacanya, terutama di bulan Ramadan ini. Berikutnya kita akan membahas keselarasan antara awal dan akhir surah. Surah Al-Baqarah dimulai dengan menyebutkan sifat pertama dari orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Surah ini juga diakhiri dengan sifat yang sama di dalam Al-Baqarah ayat 285 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Iman kepada perkara yang gaib merupakan fondasi yang sangat kuat di dalam agama. Dan keimanan kepada perkara yang gaib membedakan antara orang muslim dengan orang kafir. Orang-orang kafir hanya dapat melihat hanya dapat percaya kepada apa yang dapat dilihat mata, sementara orang-orang beriman jauh lebih dari itu. Mereka percaya kepada perkara-perkara gaib, karena perkara-perkara gaib itu adalah sesuatu yang termaktub di dalam Al-Quran, dan Al-Quran tentu saja adalah sesuatu yang telah mereka imani kebenarannya dengan akal begitu. Nah, tema surah Al-Baqarah di sini adalah tentang pengangkatan khalifah di muka bumi seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 30 begitu ya. Nah, surah Al-Baqarah menjelaskan hal ini dengan sangat indah ya, dengan urutan bahasa yang indah sehingga ia sampai pada hati dan akal kita begitu. Nah, dalam ayat 2 sampai 20 ada pembahasan tentang praktik pengangkatan khalifah di muka bumi, yaitu pertama digambarkan ayah dari umat manusia Nabi Adam alaihissalam ketika
pada masa itu terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan kepada kita permusuhan iblis yang telah dimulai sejak masa lalu, begitu ya. Yaitu salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala meminta iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka barang siapa yang menjadikan iblis sebagai musuhnya dan tentu bala tentaranya, maka dia akan selamat. Barang siapa yang menjadikannya sebagai temannya, tentu dia akan tersesat sebagaimana dulu yang pernah dilakukan oleh ayah dari para nabi dan ayah dari seluruh umat manusia, yang kemudian Allah mengampuninya. Dan kita diminta untuk senantiasa berpegang teguh kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah, tunduk kepada perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Yang kedua, di pengangkatan khalifah juga disampaikan ya bahasannya di dalam ayat 40 sampai 123 ya, tergambar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kisah Bani Israel, bahwa Allah telah memberikan nikmat kepada mereka dan melebihkan mereka atas umat yang lain, begitu ya, menjadikan para nabi diutus di tengah-tengah mereka, melampangkan keutamaan dan karunia-Nya kepada mereka. Akan tetapi mereka membalas itu semua dengan kekufuran, begitu ya, kedurhakaan dan penentangan. Dan ini dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 123. Berikutnya di ayat 124 sampai 141 di dalam surah Al-Baqarah, ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang bagaimana khalifah di muka bumi digambarkan posisinya ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah panutan orang-orang yang soleh. Beliau kemudian menunaikan amanah tersebut dengan baik dan menjadi para ayah dari para nabi dan rasul ya, setelah Nabi Nuh alaihissalam, begitu. Jadi surah Al-Baqarah dimulai dengan praktek penetapan permusuhan antara iblis dan manusia, yaitu dengan tidak maunya iblis sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan diakhiri dalam praktek pengangkatan khalifah dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan amanah-amanah yang beliau berhasil tunaikan ya, sebagai fungsi beliau sebagai khalifah di muka bumi. Berikutnya di dalam surah Al-Baqarah juga terdapat berbagai syariat gitu ya, yang menggambarkan tentang pertama, perbedaan umat terdahulu dan berlepas diri dari sikap ikut-ikutan. Artinya tidak boleh kita menjadi orang yang atau menjadi umat yang sekedar mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita, misalnya karena dulu nenek moyang kami melakukan ini, dulu orang tua kami melakukan itu. Kita diminta berlepas diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 104, 106 dan 141. Juga kita diminta untuk seimbang dalam kehidupan, berusaha berada di tengah-tengah dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Juga di ayat berikutnya ayat 142 sampai 150, ayat sebelumnya ya, ada ujian-ujian terhadap ketaatan seorang hamba. Nah, di dalam proses pensyariatan ada banyak sekali hukum yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, yaitu perkara-perkara mubah yang Allah tetapkan, bahwa seluruh bumi ini sebenarnya Allah ciptakan untuk manusia, sehingga perkara-perkara haram sebenarnya hanya sedikit dan sudah Allah pilih, sehingga sebenarnya seharusnya kita lebih mudah untuk menjalankan ketaatan, karena perkara mubah dan halal jauh lebih banyak dibandingkan perkara-perkara yang haram dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di sini syariat tentang jihad dan perang dalam surah Al-Baqarah 190 sampai 218. Ada pensyariatan terhadap ibadah haji dalam ayat 189 dan 196 sampai 203. Ada syariat tentang keluarga, tentang pernikahan di ayat 221, tentang ila di ayat 226, tentang tolak atau perceraian di ayat 227 sampai 232, tentang khulu yaitu seorang suami yang mencela istrinya, dan akhirnya istrinya meminta untuk bercerai dari suaminya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 229 ada juga pembahasan tentang masa iddah bagi perempuan, nafkah dan nikah mut'ah ya. Ada tentang syariat persusuan,
ada pembahasan tentang haid di ayat 222 dan 223 begitu. Nah, beberapa ayat di dalam surah Al-Baqarah juga patut kita renungkan di dalamnya, seperti Allah Subhanahu wa taala mewujudkan perbedaan umat Islam dengan orang-orang Yahudi ketika Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram, atau kepada posisinya di Mekah. Ketika di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang kedua, tentang seimbang di dalam beragama begitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas Shafa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Shafa dan Marwa merupakan sebagian dari syiar agama Allah gitu. Para ulama mengatakan ini bukan cuma sekedar bagian dari rukun haji ya, tetapi juga merupakan indikasi bahwa di dalam beragama kita harus berada dalam keseimbangan ya, dalam diferensiasi Shafa dan Marwa. Menghadap ke arah tertentu bukanlah segalanya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 disampaikan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Jadi kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat begitu. Juga di surah Al-Baqarah disampaikan berbagai perkara islah atau perbaikan di dalam masalah hukum-hukum dan syariatan. Terakhir kita bahas tentang intisari dari surah Al-Baqarah. Pertama kita akan bertemu dengan kisah Nabi Uzair ya, alaihissalam di dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Lalu kita akan disuguhi oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Namrud dan Nabi Ibrahim dalam ayat 258. Juga tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat menghidupkan burung yang mati dengan izin Allah di ayat 260. Juga tentang kisah orang-orang mati yang kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 243 begitu ya. Nah, surah Al-Baqarah juga merupakan satu-satunya surah yang menyampaikan seluruh rukun Islam secara sempurna ya, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kesemuanya pembahasannya salah satunya terdapat di dalam surah Al-Baqarah secara lengkap. Pengharaman riba juga terdapat di dalam surah Al-Baqarah ya. Di dalam sifat pertama yang Allah sematkan kepada Al-Quran adalah la raiba fihi, dan ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Nah, sifat pertama yang Allah tetapkan bagi orang-orang bertakwa adalah tadi beriman kepada perkara yang gaib. Dan sifat terakhir yang Allah sematkan kepada mereka dalam surah yang sama adalah Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Masya Allah ya. Berikutnya Allah juga mengutamakan manusia dengan ilmu. Jadi ini merupakan salah satu indikasi betapa Islam sangat menghormati dan memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan izin Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa'alama adamal asma'a kullaha, dan sesungguhnya dia atau Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama benda-benda semuanya. Masyaallah. Juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman sebagai pendukung ini ya, khalaqal insan 'allamahul bayan, dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara, di dalam surat Ar-Rahman ayat 3 sampai 4. Allah juga berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, a'udzubillahi wa an akuna minal jahilin, aku berlindung kepada Allah agar termasuk orang-orang yang bodoh. Sehingga umat Islam wajib pintar, wajib berpengetahuan, wajib memahami alam semesta ini dengan pengetahuan, bukan dengan klinik atau pendekatan-pendekatan lain yang tidak ilmiah, selama dia dalam rangka memahami ayat-ayat kauniyahnya Allah. Berikutnya Al-Baqarah juga membahas tentang taubat ya. Taubat seorang hamba memerlukan dua jalan. Pertama adalah taufik Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Perintah kedua adalah taubat berikutnya, ketika pertama membutuhkan taufik, dia adalah penerimaan Allah atas taubat itu.
fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu dia pun menerima taubatnya, sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Walaupun ini diambil dari kisah Nabi Adam alaihissalam, tapi kita pahami betul bahwa orang yang bertobat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam diterima gitu ya kalimat-kalimat taubatnya, dan dengan ini berarti kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, yaitu ketika beliau dan Hawa masih berada di surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi orang-orang yang tidak mau ya bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, digambarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 74, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu menjadi batu, bahkan lebih keras lagi. Dalam Al-Baqarah ayat 74. Maka hati-hati dosa dan maksiat akan mengotori dan membuat hati kita menjadi keras dan semakin sulit untuk menerima hidayah dan untuk mendapatkannya. Ya. Itu beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Baqarah. Semoga dengan ini kita dapat memahaminya, sehingga ketika kita membaca surah Al-Baqarah dan mentadaburinya, kita mendapatkan insight yang luar biasa dari ekstraksi surat ini oleh Syekh Adil Muhammad Khalil. Terima kasih sudah menyaksikan dan belajar bersama tentang surah Al-Baqarah. Kita bertemu besok insyaallah dengan surah Ali Imran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.